Baik, salam jumpa para sahabat Adi Gunawan Institute. Dimanapun Anda berada saat ini, semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan sukses tentunya. Kembali bersama kami di Adi Gunawan Institute. Pada kali ini, dalam rangka merayakan Hari Disabilitas Internasional tahun 2020, kami mengadakan acara ngobrol bareng Adi Gunawan Institute, di mana pada acara ini Adi Gunawan Institute bersama dengan para tunanetra yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan dan pernah bergabung bersama dengan Adi Gunawan Institute di setiap kesempatan-kesempatan yang ada. Pada kesempatan kali ini, saya Adi Gunawan tengah bersama dengan seorang tunanetra yang sudah tidak asing lagi ya di Adi Gunawan Institute, dan tentunya para sahabat Adi Gunawan Institute yang mengikuti informasi yang ada di website kita maupun di channel YouTube kita sudah tidak asing lagi dengan sosok yang satu ini. Kali ini saya bersama dengan Mas Suranto. Halo Mas Suranto. Halo, selamat siang Mas Adi Gunawan dan rekan-rekan semua. Ya, selamat siang Mas Suranto. Bagaimana kabarnya Mas? Kabarnya baik. Sebelumnya apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Ya, sudah terdengar dengan jelas Mas. Terima kasih ya. Ya, baik. Sungguh suatu hal yang luar biasa ya, bisa kembali berjumpa di udara ya Mas Suranto ya. Amin ya. Tentunya di masa-masa suasana pandemi. Iya, ya. Suasana pandemi COVID-19 ini tentu semuanya harus dilakukan secara daring ya, termasuk acara ngobrol bareng kita ya. Semua diadakan secara daring. Ya. Nah, mungkin dalam jaringan ya. Ya. Dalam jaringan atau daring. Betul sekali, di dalam jaringan atau daring ya, seperti itu. Nah, di acara ngobrol bareng kita pada kesempatan kali ini, Mas Suranto, ini kita sepertinya pada awal kali ini kita perlu nih mengucapkan selamat Hari Disabilitas Internasional ya kepada semua kawan-kawan penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia ya. Selamat Hari Disabilitas Internasional tahun 2020 dari Adi Gunawan Institute. Nah, mungkin nih Mas Suranto, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih Mas Suranto, mungkin boleh sedikit memperkenalkan diri nih, siapa sih Mas Suranto ini, dan supaya para pemirsa, para penonton mereka mengetahui nih siapa nih sebenarnya Mas Suranto nih, seperti itu. Boleh nih Mas, sedikit singkat boleh memperkenalkan diri. Ya, singkat saja ya, nama saya Suranto, asal dari Lampung, tepatnya dari Pringsewu, lahir tanggal 26 Maret 1976, pendidikan terakhir SMU, kemudian pernah mengikuti pendidikan rehabilitasi di Panti Sosial Bina Netra Malang dan bekerja sebagai juru pijat gitu. Dan saya tunanetra sejak lahir hingga sekarang. Ya. Ya, baik, luar biasa ya. Jadi Mas Suranto ini sudah dapat dikatakan mengalami kondisi tunanetra ya sejak lahir ya. Ya. Seperti itu ya. Nah, apa saja nih Mas Suranto kegiatan selama ini nih, sekarang ini apa saja kegiatan atau hal-hal yang Mas Suranto kerjakan? Ya, kegiatannya sekarang ya tetap memijat, tetapi tentu saja jujur jumlah omset pasien yang saya terima tentu tidak sama dengan sebelum pandemik dulu ya. Jadi ya, tapi tetap berusaha untuk berkarya, tetap optimis walaupun dalam situasi yang kalau buat saya pribadi ini situasi yang tidak mudah ya, dimana harus betul-betul mengatur kebutuhan ya, walaupun sulit tapi ya gimana harus dihemat-hematkan begitu ya, seperti itu.
Oh, seperti itu ya, Mas Suranto ya. Ya, Jadi kami juga ikut ya, prihatin juga ya dengan kondisi seperti ini. Tentu Mas Suranto dan teman-teman terapis yang lainnya mengalami masalah yang sama ya, Mas Suranto ya. Nah, praktis ya, mengalami pengaruh nih terhadap pekerjaan atau profesi Mas Suranto sebagai pemijat ini sejak kapan nih, Mas? ya sejak mulai bulan Maret yang lalu atau 8 bulan yang lalu ya, ya menjelang akhir Maret 2020 hingga sekarang. Seperti itu ya. Ya, Wah, sangat ya. berpengaruh sekali ya. Nah, sejak waktu itu hingga sekarang nih Mas, bulan Desember nih, akhir tahun 2020 nih, apakah sudah mulai menerima pasien kembali atau pasien masih rada-rada takut begitu untuk kembali memijat karena kan memang COVID-19 ini kan memang media perantaraannya kan dari satu orang ke orang lain gitu. Bagaimana Mas Suranto? Ada pengurangan yang drastis gitu ya. Ada ada pengurangan drastis dari jumlah omset gitu. Oh, seperti itu ya. Halo? Ya, Ah, ya, ya. ya, Mas Suranto. Ya. Jadi Ya, betul. mengalami ini ya, mengalami perubahan omset yang luar biasa ya, tentunya ya. Ya, betul. Ya, ya, baik, baik. Ya, mudah-mudahan Mas Suranto ini era new normal ini kembali bisa memulihkan ya pekerjaan di bidang jasa khususnya di dunia massage ya, dan pastinya ketika memijat pasti menggunakan protokol kesehatan ya, Mas Ya, Suranto. menggunakan masker ya. Walaupun pada awalnya tidak terbiasa ya, karena kalau masker itu kan mungkin ketika kita berbicara lafal kita pastinya tertutup oleh kain masker yang kita gunakan kan. Ya, ya harus dibiasakan pakai masker gitu. Betul ya, wajib ya 3M ya, memakai masker, ya menjaga Mencuci jarak, tangan dan menjaga mencuci jarak. tangan ya. Nah, ketika sebelum memijat mencuci tangan terlebih dahulu begitu ya, pastinya ya. Nah, Mas Suranto, sejak kapan nih Mas Suranto bergabung atau mengikuti kegiatan di Adi Gunawan Institute nih, Mas? Mengikutinya mungkin kalau 100% aktif barangkali tidak ya, karena masih juga kita berkarya dengan orang kan, kita masih bekerja di klinik milik orang lain gitu ya. Tapi senang juga sih mulai ikut sejak berdiri ya tahun 2018 gitu. Kalau nggak salah ya 2018 ya berdirinya. Ya, betul. Ya. Nah, sampai dengan sekarang misalnya pernah mengikuti pelatihan Android di Macung ya bulan Mei 2018, lalu juga mencoba menjadi membantu mengajar komputer untuk Pertuni Kota Batu bulan Oktober 2019 yang lalu. Demikian. Wah, berarti ini ya sangat sangat aktif ya, Mas Suranto cukup aktif juga di kegiatan Adi Gunawan Institute sejak awal seperti itu ya. Dan kegiatan-kegiatan seperti pelatihan ponsel Android seperti itu, bahkan kegiatan-kegiatan lain juga, bahkan Mas Suranto juga terlibat sebagai instruktur ya, baik itu instruktur komputer bicara ya, instruktur bagi teman-teman Pertuni Kota Batu ya. Iya, iya. Walaupun kemampuan komputer saya belum memadai ya, tapi paling tidak lah bisa membantu teman-teman yang masih sangat awam. Gitu ya. Iya. Ya. Pastinya sangat luar biasa ya bisa mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini ya, Mas Suranto ya. Iya, iya. Oke. Nah, begitu ya. Senang juga ikut di kegiatan ini. Luar biasa. Nah, program atau kegiatan apa saja nih, Mas Suranto, yang paling berkesan selama diikutin nih? Kegiatan apa nih kira-kira yang paling berkesan atau Mas Suranto ingat-ingat gitu di Adi Gunawan Institute selama ini? Ya, tentang pelatihan ponsel Android ya. Walaupun saya sudah bisa menggunakan Android, tetapi dengan melatih orang lain yang tidak bisa jadi bisa, saya bertambah bisa gitu. Jadi semakin mantap gitu ya, karena berbagi ilmu kan tidak ada ruginya kan. Terus juga mengenal komputer bicara, terus juga
mengenal apa itu batik netra, walaupun tidak terlalu aktif ya, tapi paling tidak sudah tahu kalau batik netra seperti ini, yang bahan-bahan fancy bori itu ya. Itu. Wah, luar biasa ya. Hampir semua kegiatan di Adi Gunawan Institute Mas Suranto ini mengikuti loh para sahabat. Luar biasa sekali. Jadi dapat dikata sebenarnya Mas Suranto ini seorang tunanetra yang sangat aktif di dalam kegiatan di Adi Gunawan Institute ya. Sejak mungkin kalau tidak ada pandemik bisa lebih aktif dari sekarang. Luar biasa. Dan memang sebenarnya saya mengikuti juga para sahabat Adi Gunawan Institute. Mas Suranto ini sangat aktif gitu ya dalam kegiatan-kegiatan. Oleh karena itu kami memang melibatkan Mas Ranto dan teman-teman tunanetra yang lainnya yang aktif ini sebagai rekan kerja, baik itu sebagai instruktur, ya betul ya Mas Suranto ya, dan bisa menjadi instruktur. Bahkan nih dulu saya baru ingat nih Mas Suranto, Adi Gunawan Institute punya program berbagi ponsel Android nih kepada teman-teman tunanetra yang membutuhkan. Kalau tidak salah Mas Suranto juga mendapatkan sedikit dukungan dana ya untuk pembelian ponsel Android atau pelunasan ponsel Android ya. Tahun lalu ya. Ya, luar biasa sekali. Jadi memang mendapatkan donasi dari Adi Gunawan Institute. Iya, betul sekali. Dan pastinya sangat bermanfaat ya Mas Suranto ya. Iya. Paling tidak bisa membantu ini kan. Bisa membantu untuk menyelesaikan angsuran gitu. Jujur saja kan. Iya, betul. Memang program berbagi ponsel Android memang kita khususkan bagi teman-teman yang memang memiliki potensi ya dan mereka membutuhkan, karena memang bagi para penyandang disabilitas itu sebenarnya yang dibutuhkan adalah kesempatan ya Mas Suranto ya, kesempatan dan sarana begitu. Karena dengan sarana dan kesempatan itu kita akan menjadi lebih mandiri, lebih berkualitas lagi, bahkan melalui itu semua Mas Suranto bisa lebih produktif ya Mas Suranto ya. Amin. Nah, seperti itu, luar biasa sekali. Dan kegiatan-kegiatan yang lainnya nih Mas Suranto yang pernah mungkin diikuti, misalkan kelas Adi Gunawan Institute kan juga punya kelas bimbingan belajar itu untuk komputer bicara kalau tidak salah. Nah, itu bagaimana pengalamannya Mas Suranto mengikuti kelas komputer bicara di Adi Gunawan Institute? Ya, meskipun saya pribadi belum punya komputer sendiri ya, karena keterbatasan anggaran ya, tapi dengan komputer bicara saya jadi tahu bahwa ternyata komputer itu tidak hanya bisa digunakan oleh orang-orang yang berpenglihatan, kita pun sebagai tunanetra bisa menggunakannya dengan bantuan screen reader yang terinstall di komputer tersebut. Bisa menyimpan dokumen, Microsoft Word gitu kan, bisa sedikit mengenal apa itu internet atau bagaimana caranya menggunakan internet di komputer atau laptop, demikian. Juga mengenal menu-menu yang lain. Begitu ya, wah luar biasa sekali ya. Nah, kira-kira nih Mas, kalau boleh dirangkum nih dari apa yang tadi disampaikan tentang kegiatan-kegiatan nih, manfaat apa nih yang Mas Ranto dapatkan selama mengikuti kegiatan di Adi Gunawan Institute? Manfaatnya tentu yang pertama bisa semakin menambah rasa percaya diri ya, bahwa sebagai tunanetra kita tidak terlalu tertinggal dengan orang awas. Walaupun begini, sebagai tunanetra kita tidak mungkin kita sebagai tunanetra sama dengan orang awas, kan tidak mungkin ya. Tapi paling tidak kita tidak terlalu tertinggal dengan mereka. Dengan adanya berbagai aplikasi yang bisa kita gunakan sekarang, kita bisa berkomunikasi dengan orang awas sekalipun. Jadi kita tidak jauh tertinggal dengan mereka. Manfaatnya saya dapat. Terus juga bisa berkenalan dengan sesama tunanetra gitu kan, dari berbagai tempat, entah itu dari Malang ataupun dari daerah lain gitu. Jadi semakin menambah yang percaya diri bahwa sebetulnya yang netra itu nggak saya sendiri, masih ada orang lain gitu kan. Itu. Demikian. Wah, luar biasa sekali ya. Saya juga setuju dengan apa yang Mas Suranto sampaikan seperti itu, sangat luar biasa sekali. Nah, menurut Mas Suranto sendiri kira-kira manfaat apa saja sih yang sebenarnya didapatkan ya oleh tunanetra yang
yang bergabung secara umum ya. Jadi jika ada teman-teman tunanetra yang ingin bergabung dengan Adi Gunawan Institute itu, kira-kira manfaat apa saja sih yang sebenarnya mereka akan dapatkan? Ya, mereka bisa menambah wawasan, bisa menambah ilmu, teknologi, kemudian juga orientasi mobilitas gitu ya. Dan yang terpenting adalah Adi Gunawan Institute juga memberikan bimbingan mental supaya sebagai tunanetra nggak berputus asa gitu, tetap mempunyai semangat meskipun dalam keterbatasan fisik, tapi hendaknya tetap bersemangat dan tidak putus asa dan selalu meningkatkan kemampuan diri. Ya, gitu. Wah, baik-baik, luar biasa sekali ya. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat tunanetra, sahabat disabilitas netra di Malang Raya khususnya dan di luar Malang ya, yang ingin tahu lebih lanjut, yuk silahkan mampir ya ke Adi Gunawan Institute ya. Mas Suranto ya, bisa berkenalan dengan saya, dengan Mas Suranto, dengan teman-teman tunanetra yang lainnya, tentunya tidak kalah seru pastinya, dan program-program kita pastinya program yang kalau saya boleh menambahkan, nanti ya kita semua berharap ya agar pandemi ini berakhir ya, agar kita bisa bertemu secara langsung ya. Walaupun teknologi ini membantu ya pertemuan seperti ini, tapi kalau pertemuan tatap muka tentu akan lebih terasa emosionalnya. Iya, betul sekali Mas Suranto. Kita juga berharap demikian nih Mas, karena semua kegiatan kita adakan secara daring nih, baik itu kelas kursus ya, kelas pendampingan dan lain sebagainya, semua kita adakan secara daring. Dan mudah-mudahan ya Mas, pandemi COVID-19 ini bisa terselesaikan, bisa terlewati, dan kita bisa kembali mengadakan kegiatan onsite atau yang ada di tempat. Nah, harapan apa nih yang Mas Ranto atau harapannya apa nih untuk Adi Gunawan Institute ke depannya? Harapannya tentu pertama Adi Gunawan Institute tetap bisa menjadi ini ya, bisa menjadi motor penggerak khususnya bagi para tunanetra yang ada di Malang maupun di Indonesia ya, kalau bisa meluas gitu ya. Terus bisa memberikan, ya tentu kalau memberikan itu tidak hanya sekedar materi ya, paling yang terpenting adalah Adi Gunawan Institute bisa memberikan semangat kepada tunanetra gitu, agar terus berkarya, dan yang penting tidak putus asa, tetap semangat meskipun dalam keterbatasan, dan selalu meningkatkan kemampuan diri. Wah, luar biasa ya. Amin, amin, mudah-mudahan ya Mas ya. Nah, di pandemi COVID ini nih Mas, apa nih sebenarnya harapan Mas Suranto secara pribadi nih terkait dengan pandemi COVID-19 ini? Ya, pandemi, harapan saya supaya kita lebih berhati-hati ya, kita lebih berhati-hati, tetap menjaga kesehatan gitu. Dan tentu harapan saya dan juga harapan semua orang agar pandemi ini berlalu ya, walaupun kita nggak tahu kapan akan berlalu ya. Kalau pandemi ini sudah berlalu, tentu semua kegiatan, sekolah, pekerjaan, peribadatan akan kembali normal seperti dulu ketika COVID belum ada. Iya, amin. Itu harapan saya. Amin. Semoga Mas ya, kita semua bisa melalui pandemi COVID ini dan semua bisa kembali, atau paling tidak kita memasuki dunia new normal dengan tatanan yang baru yang tentunya bisa mengakomodasi kebutuhan para disabilitas netra atau tunanetra pada umumnya. Seperti itu ya Mas Suranto ya. Semoga saja harapan baik kita semua bisa terus berkembang, dan semoga di Adi Gunawan Institute juga akan semakin berkembang. Baik, terima kasih banyak Mas Suranto atas kesempatan berobrol bareng dengan Adi Gunawan Institute pada kesempatan kali ini, dan semoga sehat-sehat selalu untuk Mas Suranto, sukses selalu dan sehat selalu. Baiklah sobat-sobat Adi Gunawan Institute dimanapun Anda berada saat ini, kami mengucapkan sekali lagi selamat Hari Disabilitas Internasional 2020. Tetap semangat, tetap sehat, sukses, dan tentunya salam inklusi, salam perubahan. Tentunya betul sekali, salam perubahan. Sampai jumpa di kegiatan atau aktivitas selanjutnya.